Hari ini untuk anak-anakku yang ada di kelas 11 IPS. Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan pasti semua kita diberkati oleh Tuhan. Ibu sangat bangga dengan kalian yang sekalipun masih belajar di rumah, tapi tetap punya semangat untuk belajar, untuk mengembangkan pendidikan kalian. Ya, untuk itu siswa-siswaku yang Ibu sangat kasihi, mari sekarang kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena Dia yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati kehidupan kita, tapi juga terus memberikan hikmat kepada kita untuk tetap mau belajar. Dan siswa-siswaku, luar biasa juga ketika saat ini kita memiliki kesempatan untuk melanjutkan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu pendapatan nasional. Dan untuk saat ini kita masuk dalam kompetensi dasar 3.1, menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan 4, menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Dan untuk indikator yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah, pertama, adik-adik siswa harus bisa menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, adik-adik siswa harus bisa menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi faktor penghambat pembangunan ekonomi. Ya, adik-adik siswa, tahukah kalian apa itu pembangunan? Pembangunan adalah satu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan untuk mewujudkan tujuan nasional. Apa itu tujuan nasional? Ya, benar. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Boleh sebutkan? Ya, mari kita sama-sama. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, adik-adik, berdasarkan uraian tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi itu adalah satu proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang. Ya, misalnya pembangunan yang diizinkan oleh pemerintah di sekolah kita SMA Negeri 1 Tondano. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ya, adik-adik, ini adalah sekolah kita SMA Negeri 1 Tondano. Dan seperti yang adik-adik ketahui, ada banyak ruangan-ruangan yang telah dibangun untuk menopang kegiatan dan segala aktivitas yang dibutuhkan di SMA Negeri 1 Tondano. Ada ruangan kantor, ada ruangan kelas, tapi juga ada banyak fasilitas-fasilitas yang telah diizinkan oleh pemerintah dibangun di SMA Negeri 1 Tondano. Mulai dari tampilan depan, kita sudah bisa melihat bagaimana pembangunan yang ada di sekolah kita.
SMA Negeri 1 Tondano. Walaupun saat ini kalian belum datang di sekolah, tapi Ibu percaya kalian telah melihat, tapi juga telah merasakan bagaimana manfaat dari setiap pembangunan yang telah dilakukan di sekolah kita yang sangat kita cintai, yaitu SMA Negeri 1 Tondano. Dan adik-adik siswa, saat ini di sekolah kita diizinkan oleh pemerintah untuk dibangun satu sarana ruangan laboratorium bahasa. Nah, tentu ketika ada pembangunan laboratorium bahasa, pasti akan terpikir oleh kalian bahwa pembangunan ini akan memperlancar kegiatan belajar kalian di sekolah ini. Dan karena itu, tujuan pembangunan seperti yang kita rasakan itu bisa kita pahami bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah bisa memperluas lapangan pekerjaan, kemudian memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan. Selanjutnya, bisa memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Kemudian, meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, serta perlindungan keamanan dari pemerintah. Selanjutnya, memperluas pilihan-pilihan sosial dan ekonomi bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Sebenarnya, harapan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan angka pertumbuhan. Dan itu berarti pertumbuhan ternyata adalah hasil dari pembangunan ekonomi. Ibu memberikan satu contoh ya. Misalnya ketika seorang anak diberikan asupan gizi, contohnya susu tiap pagi, tujuannya agar supaya pertumbuhan anak itu semakin hari semakin bisa dilihat, mulai dari tinggi badannya, ya kan? Jadi tinggi badan seorang anak bisa diukur. Jadi minum susu adalah proses, dan ketika dia naik dalam tinggi badan itu adalah pertumbuhan. Adik-adik, untuk perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bisa kalian lihat dalam tabel ini. Pembangunan ekonomi proses menuju kenaikan GNP. Kalau pertumbuhan adanya kenaikan, jadi perbedaannya ada pada proses. Yang kedua, terjadi perubahan struktur ekonomi. Sedangkan dalam pertumbuhan tidak harus terjadi perubahan struktur ekonomi. Ketiga, adanya pemerataan pendapatan untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, adanya kenaikan pendapatan per kapita. Dan perbedaan yang keempat adalah peningkatan kualitas hasil produksi. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Nah, jika demikian, kira-kira apakah ada hambatan dalam pertumbuhan ekonomi? Pasti ada. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertama adalah barang modal. Yang kedua, kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, manajemen. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, sumber daya alam. Dan terakhir, kewirausahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi adalah pertama, sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan nasional, karena baik tidaknya perencanaan dan pengorganisasian proses pembangunan tentu saja bergantung pada kualitas manusia itu sendiri. Faktor yang kedua, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam, misalnya menyangkut kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, tambang, hasil laut, dan sebagainya, itu memengaruhi pembangunan suatu negara, terutama dalam penyediaan bahan baku produksi. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bersama bahwa iptek merupakan alat bagi sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam secara produktif. Karena semakin canggih iptek yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin besar peluang negara itu untuk maju. Selanjutnya, untuk sistem pemerintahan dengan sistem sosialis dan liberalis akan memberikan pengaruh yang berbeda tentu saja terhadap proses pembangunan. Dan terakhir, sosial budaya. Terima kasih untuk kalian anak-anak ibu yang sungguh hebat yang telah mengikuti pelajaran pada saat ini. Dan ingat, kalian adalah agen pembangunan. Maka dari pikiran kalian akan menciptakan satu karya, suatu inovasi untuk membangun bersama negeri tercinta, yaitu Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam kegiatan belajar selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.